Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dalam menjalani segala aktivitas di masa pandemi ini. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada mata kuliah Bahasa Indonesia di pertemuan ke-8 setelah UTS. Kita mulai saja. Pada kali ini kita akan mempelajari filsafat ilmu pendidikan. Jadi kata filsafat itu berasal dari bahasa Arab falsafah, atau dalam bahasa Inggris philosophy, dari bahasa Yunani pitein artinya cinta, dan sophia itu kebijaksanaan. Jadi filsafat itu cinta kebijaksanaan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Dalam bahasa Arab, filsafat mengandung pengertian harfiah, yaitu mencari hikmah kebenaran, dan arif juga nilai-nilai seperti kearifan, kebijaksanaan dalam hidup dan kehidupan. Jadi filsafat ilmu pendidikan. Sekarang ilmunya. Ilmu berasal dari bahasa Arab alimah, yaitu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu adalah suatu bentuk aktivitas manusia yang melalui pelaksanaannya manusia tersebut memperolehnya melalui suatu indera pengetahuan gitu ya. Jadi dengan panca indera dan juga dengan akal pikiran. Filsafat ilmu itu adalah refleksi filsafat yang tidak pernah mengalami titik henti, yang disebut dari kenyataan atau kebenaran atau sasaran yang memang tidak pernah akan habis dipikirkan dan diterangkan. Jadi filsafat ilmu itu adalah hakikat ilmu pengetahuan dan selalu mempertanyakan mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat itu kalau analoginya adalah sebagai pasukan marinir yang merebut pantai. Setelah pantai berhasil direbut, pasukan infanteri baru mendarat. Nah, pasukan infanterinya itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi, sebelum ilmu pengetahuan mendarat begitu ya, filsafatnya dahulu yang harus memenangkan tempat berpijak bagi berbagai kegiatan keilmuan. Baru sesudah mendapatkan tempat berpijak, maka ilmulah yang berperan membelah gunung dan merabas hutan gitu ya. Saya jadi ingat pepatah Arab, adab sebelum ilmu. Nah, mungkin adab itulah yang disebut sebagai filsafat, itu nilai-nilai hikmah kebenaran, kearifan, kebijaksanaan dalam arti dan kehidupan. Itu filsafat ilmu pendidikan. Sebetulnya saya sampai saat ini belum menerima DHMD, tapi ketika memeriksa WA saya menemukan beberapa nama. Nah, seharusnya karena WhatsApp itu adalah identitas pemilik, sehingga sebaiknya tidak dinamai dengan nama yang lain-lain, tapi nama identitas asli sesuai dengan KTP begitu ya. Jadi saya tidak tahu ini apakah nama anaknya atau nama panggilannya atau nama suaminya begitu ya, atau memang nama asli. Jadi kita ada 16 orang, dan untuk materi setelah UTS itu ada 7, yang satunya itu sekarang saya bahas. Jadi ada 6 ini 6 materi dibagi ke 16 orang. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang gitu ya. Silakan dibagi lagi. Nanti untuk pembagiannya saya serahkan kepada masing-masing atau pada KM ya. Pak Aditya silahkan dibagi-bagi materinya, siapa yang mendapatkan materi tentang konsep kriteria kebenaran ilmiah,
Siapa yang mendapatkan materi tentang pengertian ontologis, epistemologis, dan aksiologis bahasa Indonesia. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya tentang sumber pengetahuan. Sebelum ke sini, saya ingin mengajak Anda untuk berkontemplasi terlebih dahulu sejenak tentang manusia, potensi, dan tugasnya di dunia. Jadi memang manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Memang di dunia ini manusia harus selalu menggunakan segala daya upayanya untuk hidup tenang, damai, dan sejahtera sebagaimana di surga, begitu ya, dengan potensi utama akal pikiran yang bisa menyerap berbagai macam ilmu. Jadi pada dasarnya ilmu dan pengetahuan itu berhubungan erat dengan kecenderungan manusia untuk mencari kebenaran. Dalam diri manusia selalu ada upaya untuk mencari kebenaran. Ya. Upaya untuk mencari kebenaran itu dalam bahasa Indonesia itu dikatakan sebagai ilmu yang merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, ilmu itu adalah pengenalan atau makrifah tentang sesuatu beserta sebab-sebab yang mengitarinya. Bisa juga pengetahuan yang bersifat umum dan sistematis, yang dalam bahasa Inggris sering juga dipadankan dengan kata science atau knowledge. Nah, ketika dalam upaya untuk mencari kebenarannya, ilmu itu menghendaki penjelasan, gitu ya. Penjelasan yang dirangkai dan dihubungkan dari sejumlah pengetahuan. Nantinya serangkaian tahap untuk menemukan pembuktian kebenaran itu dinamakan sebagai pendekatan ilmiah. Jadi pendekatan ilmiah itu adalah usaha tertinggi akal manusia untuk mencari sebuah kebenaran. Jadi salah satu cara manusia untuk mencari sebuah kebenaran umum, universal truth, itu adalah pendekatan ilmiah. Kemampuan manusia untuk mengetahui sesuatu itu bisa dikatakan mencapai derajat ilmu jika mengetahui sebab-sebab yang mengitarinya. Ilmu itu memerlukan koreksi dan sifat kritis untuk mengetahui sebab-sebab yang mengitari sesuatu. Sebab-sebabnya apa saja, yaitu sebab-sebab misalnya kebendaan, bentuknya, proses, tujuan, gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada dua dasar pengetahuan manusia tentang kebenaran. Yang pertama itu adalah penalaran, dan yang kedua logika. Penalaran itu adalah sebuah proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir, bukan perasaan. Meskipun kolbu, begitu ya, hati itu memiliki logika dan penalarannya sendiri. Logika itu adalah suatu cara tertentu dalam menarik kesimpulan agar menjadi sebuah konklusi yang sahih atau valid. Nah, kalau penalaran itu proses berpikir yang membuahkan sebuah pengetahuan akan kebenaran, maka logika itu adalah cara untuk menarik kesimpulan. Disinilah yang kita menggunakan logika berpikir ilmiah, gitu ya. Sumber pengetahuan sendiri itu bisa dikategorikan menjadi 5. Yang pertama itu adalah pengalaman atau experience. Pengalaman adalah guru yang paling terbaik, begitu ya. Kemudian otoritas, yang kedua itu otoritas atau diri sendiri, authority. Otoritas itu adalah sumber pengetahuan yang cepat dan mudah. Otoritas juga memiliki kelemahan. Yang pertama, keahlian seseorang bisa saja salah. Misalnya mengaku dirinya ahli padahal tidak benar-benar memiliki pengetahuan untuk mendukung pengakuannya. Yang kedua,
bisa juga ditemukan ketidaksepahaman antara ahli dalam sebuah isu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penalaran deduktif. Penalaran deduktif itu adalah proses berpikir dari pengetahuan umum menuju ke pemahaman khusus melalui argumen yang logis. Jadi argumennya itu terdiri dari beberapa statement seperti simpulan, premis, dan pendukung. Contohnya adalah penalaran silogisme. Semua manusia pasti mati, itu premis mayornya. Raja adalah seorang manusia, sehingga kesimpulannya adalah raja pasti mati. Penalaran deduktif ini memberikan jalan untuk menghubungkan antara teori dan pengamatan. Yang selanjutnya penalaran induktif. Penalaran induktif itu misalnya seperti ini pernyataannya. Setiap mamalia memiliki paru-paru. Semua kelinci adalah mamalia, sehingga setiap kelinci memiliki paru-paru. Jadi dalam induktif kita harus sampai pada simpulan dengan mengamati contoh-contoh dan mengeneralisasi dari contoh-contoh pada seluruh kategori. Itu adalah penalaran induktif. Dan yang terakhir adalah pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah ini bedanya dengan induktif adanya hipotesis, yaitu pernyataan yang mendeskripsikan hubungan antara variabel-variabel yang secara tentatif diasumsikan benar. Nah, pendekatan ilmiah ini membutuhkan proses kegiatan pengamatan untuk menyelidiki sebuah pertanyaan. Jadi pendekatan ilmiah itu adalah sebuah metode untuk meraih pengetahuan ketika peneliti bergerak secara induktif dari observasi-observasinya menuju hipotesis, kemudian secara deduktif dari hipotesis tersebut menuju ke implikasi logis dari hipotesis tersebut. Kemudian menyimpulkan konsekuensi-konsekuensinya jika suatu hubungan yang dihipotesiskan yaitu valid. Dan dengan demikian, jika implikasi deduktif sesuai dengan pengetahuan yang diterima, maka peneliti menguji lebih jauh dengan mengumpulkan data-data empiris. Kemudian dengan berlandaskan pada bukti, mereka menerima atau menolak hipotesis. Yang selanjutnya adalah berbagai macam aliran mengenai sumber-sumber ilmu pengetahuan. Jadi ternyata penalaran deduktif maupun induktif itu menggunakan premis-premis berupa pengetahuan yang dianggap benar. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan kebenaran? Jadi ada dua aliran dalam memahami sumber pengetahuan atau kebenaran, yaitu empirisme dan rasionalisme. Kalau empirisme itu mendasarkan diri pada pengalaman, sedangkan rasionalisme itu mendasarkan diri pada rasio atau akal pikiran. Yang pertama kita bahas dulu yang empirisme. Jadi empiris itu adalah berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu bukan didapatkan melalui penalaran rasional yang abstrak, melainkan melalui pengalaman yang konkret. Jadi ada pengamatan-pengamatan tentang misalnya langit mendung, pertanda akan hujan, begitu ya. Kemudian api dapat membuat air mendidih. Nah, itu adalah pengetahuan empiris, begitu. Kelemahannya adalah suatu kumpulan fakta atau keterkaitan beberapa fakta tidak akan menjadi sebuah pengetahuan yang sistematis. Misalnya jika kita melihat seseorang yang berambut keriting dengan intelijensi yang bagus, kita tidak serta-merta dapat
mengaitkan misalnya korelasi antara orang yang berambut keriting dengan yang IQ-nya bagus begitu ya. Itu tidak bisa seperti itu. Itu adalah kelemahan dari empiris. Yang selanjutnya adalah rasionalisme. Kaum rasionalis ini mempergunakan metode deduktif dalam menyusun pengetahuannya. Misalnya, pikiran manusia berfungsi untuk mengenali prinsip atau kemampuan berpikir, potensi untuk berpikir. Nah, permasalahannya adalah ide tentang kriteria untuk menilai akan kebenaran suatu ide. Itu kan susah begitu ya. Bisa saja terjadi perbedaan antara dua orang pada ide yang sama. Bisa saja misalnya yang ide yang benar dan jelas bagi si A belum tentu idenya itu dapat diterima oleh B. Itu adalah kelemahan kaum rasionalis. Jadi permasalahannya adalah bagaimana mengevaluasi kejelasan dan kebenaran hasil penalaran mereka. Karena penalaran itu hanya berasal dari premis-premis yang dipakai dalam penalaran deduktif. Yang selanjutnya adalah intuisionisme. Intuisi itu kan bersifat personal ya. Sebagai dasar dari sebuah kebenaran universal, intuisi itu tidak bisa diandalkan. Namun ketika dalam penelitian ilmiah, intuisi ini bisa digunakan sebagai hipotesis. Itu ketika kita mencari asumsi, kegiatan antara intuisi dan analisis itu akan saling membantu dalam proses pencarian kebenaran. Yang selanjutnya adalah positivisme. Jadi positivisme itu menyamaratakan pengetahuan itu dengan bahan-bahan ilmu pengetahuan alam, dan filsafat adalah epistemologi dan logika. Tokoh positivisme itu adalah Auguste Comte. Dalam aliran ini, positif itu kata Auguste itu nyata, bermanfaat, pasti, jelas, dan tepat. Nah, dalam aliran ini muncul reaksi terhadap aliran yang bersifat idealis yang menganggap penting hubungan hukum dengan moral, bahwa kedua hal itu harus dipisah. Sehingga secara metodologis dalam penggalangan ilmu pengetahuan yang didasarkan atas gejala-gejala yang sederhana, maka metode-metode seperti pengamatan, percobaan, perbandingan ini masih belum sampai pada tingkatan yang positif. Sehingga Auguste Comte menambahkan metode sejarah untuk aliran positivisme ini. Kemudian yang selanjutnya adalah aliran empirisme. Tokohnya adalah Francis Bacon di Inggris. Dari opini bahwa pengetahuan yang menghasilkan sesuatu, yang mencari keuntungan, memperbesar kemampuan dan kekuasaan manusia. Knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Tokoh lainnya lagi adalah John Locke tentang tabula rasa, begitu ya, bahwa seorang manusia lahir seperti kanvas, seperti catatan kosong gitu ya, yang kemudian dicatat dengan pengalaman-pengalaman indrawi. Yang selanjutnya adalah sumber ilmu pengetahuan dari aliran materialisme. Tokohnya adalah Lamartine. Lamartine ini berpendapat bahwa materi atau benda itu adalah substansi dari realitas, sedang etika lebih mengutamakan kesejahteraan jasmani daripada kesejahteraan rohani. Yang selanjutnya adalah aliran pragmatisme. Pragmatisme menekankan pada praktek yang dalam mengadakan pembukti kebenaran itu
dilihat dari tindakan yang praktis atau dari segi kegunaan. Yang selanjutnya adalah intuisionisme. Ini sudah ya tadi ya. Realisme, bahwa berpikir itu berkaitan dengan hal yang tampak dan realitas itu tidak tergantung pada segala pengetahuan. Jadi Bertrand Russell sebagai tokoh aliran filsafat realisme ini lebih menekankan objek material itu lepas dari pengetahuan kita, lepas dari pengalaman indera manusia, tetapi diketahui atau tidak diketahui tapi tetap ada, itu realisme. Yang selanjutnya adalah eksistensialisme, bahwa pandangan ini adalah diri sendiri merupakan realitas yang absolut, bahwa orang harus eksis dalam kesungguhan tertentu, orang harus berhubungan dengan dunia, seseorang merupakan kesatuan antara jiwa dan badan, dan orang berhubungan dengan keadaan. Baik, itu saja dulu tentang sumber-sumber ilmu pengetahuan. Jangan lupa untuk pekan depan sudah mulai presentasi. Nanti diundi kelompok siapa yang akan menerangkan tentang konsep kriteria kebenaran ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.